Jadi gue agak telat beberapa hari membahas ini ya. Ya, gue udah lihat dari hari pertama gitu. Tapi gue nggak nyangka bakal jadi serame itu dan waktu itu gue nggak bahas ya. Jadi akhir-akhir ini tuh lagi rame mengenai curhatan seseorang lulusan UI atau Universitas Indonesia kan. Bener-bener stres dan nggak bisa diterima akal sih. Ceritanya saya melamar kerja di PT PAL. Saya lulusan UI Teknik Mesin 2022. Saya beserta teman ada 15 orang, tapi dikalahkan sama bapak-bapak umur 30-an. Bapaknya juga hanya lulusan STM plus sertifikat welding dan pengalaman kerja di Italia, Eropa, tepatnya di Vinsantieri katanya. Dan yang bikin nyesek tanpa training dan langsung nego gaji aja. Gak masuk akal banget gitu. Lulusan UI kalah sama lulusan STM. Walaupun oke sih bapaknya punya pengalaman kerja di Eropa. Apakah perusahaan sekarang tidak percaya pada sarjana-sarjana di negeri sendiri ya? Ini malah bapak-bapak ijazah cuma STM diterima. Ya ini kemarin gue lihat di Facebook ya pertama. Ini juga kayaknya screenshotan dari Facebook ya kan warna putih gini. Dan ternyata rame yang ngebagiin screenshot tersebut di Twitter dan ternyata malah rame yang bahas ya. Ya mungkin karena bawa-bawa UI kalian jadi orang-orang pintar di Twitter pun itu pada banyak yang mengkomentari hal ini ya. Jadi memang ya bukan cuma orang-orang shitpost gitu tapi orang-orang cendekiawan juga banyak yang bahas perkara hal ini dan bahkan Universitas Indonesia sendiri itu aku resminya ngesatirin dikit hal ini ya kan. Yuk adik-adik mahasiswa atau alumni UI jangan mau kalah dengan bapak-bapak 30-an. Disuruh ambil sertifikasi biar bisa memenuhi kualifikasi PT PAL. Dan ya ada banyak banget thread mengenai membahas hal ini ya kan. Ada yang mengolok-olok dan segala macamnya. Ya pada akhirnya kalau dari yang gue lihat sih itu skill issue ya. Dan juga experience issue ya kan. Jelas-jelas tadi di cerita itu dia udah tahu bapak-bapak tuh udah pernah kerja di Eropa dan juga punya sertifikasi gitu. Sementara PT PAL sendiri itu memang mereka butuh yang punya real skill mungkin ya, punya keahlian yang beneran gitu. Karena bahkan mereka pun nanggapin hal ini ya. Jadi PT PAL sendiri itu buka suara. BTW buat kalian yang nggak tahu PT PAL ini salah satu PT pembuatan kapal kalau nggak salah ya. Dan juga ya bidang mereka itu yang ngelas, pokoknya bikin kapal lah gitu. Jadi memang butuh orang-orang yang beneran ahli di bidang tersebut gitu. Mereka butuh yang kelas dunia lah mungkin kali ya. Karena ya ini bicara bikin kapal ya kan, kalau sembarang-sembarang nanti tenggelam lah kapalnya nanti kalau pembuatnya kurang ahli gitu. Jadi ya cukup greget ya mana memang bahkan sampai PT PAL sendiri itu nanggapin hal ini ya. Dan kata mereka juga mereka lagi coba menelusuri mengenai penerimaan pekerjaan tersebut ya. Ya sebenarnya gue jujur agak feels bad juga sih buat si sarjana gitu. Dia cuman beneran kurang beruntung aja gitu. Pas di masa momen dia ngelamar, justru harus bertanding dengan bapak-bapak yang memang udah punya real skill. Tentunya di situ perusahaan memilih yang lebih baik buat mereka ya kan, karena itu memang untuk kebaikan perusahaan mereka juga gitu. Tentunya mereka lebih milih yang udah pengalaman, yang udah teruji di Eropa daripada yang memang masih fresh dari kampus gitu ya, walaupun lulusan UI gitu ya. Dan juga ditekankan sama PT PAL-nya tadi mereka memang nyari yang punya sertifikasi tadi dan bapak-bapak tadi memenuhi syarat tersebut, mereka punya sertifikat tersebut lah, makanya mereka yang terpilih. Ya better luck next time lah mungkin kali ya buat nyari kerja gitu, yang memang susah nyari kerja, apa yang mau dikata ya kan. Jadi ini juga bisa jadi masukan buat yang lagi kuliah gitu. Selain ngandalin tamatan sarjana, kalian juga harus ambil sertifikasi sesuai dengan keahlian kalian itu, sesuai dengan jurusan kalian sebanyak-banyak kayak gitu. Karena memang ada juga perusahaan yang memang menilai dari sertifikasi tersebut ya kan, dari sertifikat. Jadi ya itulah dia. Itu jadi nilai plus jadinya ya kan. Dan gue rasa itu dulu ya bisa gue bahas ya. Sebagai pengangguran gue juga nggak berhak terlalu banyak berkomentar sih. Tapi ya itulah dia, gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya.